Namo Buddhaya. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa kembali dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bermaknanya seni dan budaya bagi agamaku. Tentu saja seni dan budaya dalam agama Buddha. Berbicara tentang seni dan budaya, biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah kreativitas dan keindahan atau estetika. Namun, perlu diketahui bahwa ketika kita berbicara tentang seni dan budaya, maka perlu memperhatikan beberapa atau berbagai aspek seperti unsurnya, ciri-cirinya, wujudnya, fungsi dan manfaat, serta lain sebagainya. Begitu juga dalam seni dan budaya Buddhis. Seni dan budaya dalam agama Buddha bukan hanya berdasarkan keindahan atau estetikanya, tetapi juga berkaitan dengan fungsi dan manfaatnya dalam perkembangan agama Buddha. Selain nilai keindahan atau estetikanya, ada pesan-pesan yang dituangkan dalam seni dan budaya Buddhis, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Hal ini karena seni dan budaya dalam agama Buddha selain sebagai hiburan, juga sebagai sarana untuk penyampaian ajaran atau penyampaian dharma, dan juga sebagai sarana untuk melakukan puja bakti atau ritual keagamaan. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk mengenali dan memahami seni budaya dalam agama Buddha untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap seni dan budaya dalam agama Buddha serta mengapresiasinya dengan cara-cara yang positif. Dalam sejarah perkembangannya, agama Buddha di Indonesia pernah mengalami masa-masa kejayaan di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan karya seni berupa prasasti, candi-candi, dan rupang atau seni faktum di Indonesia. Dan yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Peninggalan seni ini memperlihatkan bagaimana hebatnya para nenek moyang bangsa ini dalam hal seni dan budaya. Misalnya, seni patung atau seni rupa. Jika kita melihat bentuk rupang Buddha di daerah yang satu dengan daerah yang lain, itu pasti memiliki perbedaan. Jika kita memperhatikan bahwa rupang yang ada di Indonesia ini berbeda dengan rupang yang ada di negara lain, seperti rupang yang ada di India, Thailand, China, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa seni dan budaya di masyarakat Indonesia, terutama seni dan budaya di agama Buddha, ini memiliki keunikan dan keunggulan. Peninggalan-peninggalan ini juga syarat akan makna yang besar terhadap agama Buddha dan perkembangannya. Yang mana karya seni peninggalan kerajaan ini merupakan salah satu media mengajar dharma yang paling efektif pada masa itu. Seperti yang bisa kita lihat pada relief-relief yang tergambar di Candi Borobudur. Ketika kita melihat ini, yang ada pada pikiran kita pasti adalah Candi Borobudur. Ya, benar sekali. Ini adalah stupa yang merupakan bagian dari Candi Borobudur. Stupa merupakan identitas yang menandakan bahwa suatu bangunan suci tersebut adalah bangunan suci agama Buddha. Dan yang istimewa lagi adalah bahwa stupa di Candi Borobudur memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri.
serta berbeda dari stupa-stupa yang ada di tempat lain atau yang ada di negara lain. Stupa merupakan hasil karya yang ada di Candi Borobudur sesuai dengan konsep agama Buddha dan merupakan replika dari alam semesta. Bentuk bangunan Candi Borobudur ini terdiri atas 3 bagian, yaitu Kama Dhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu. Bagaimanakah kemudian kita sebagai umat Buddha? Kita sebagai umat Buddha dapat melihat dan mengagumi Candi Borobudur ini dengan cara memberikan penghormatan melalui pradaksina. Apa itu pradaksina? Pradaksina adalah sikap hormat dengan cara merangkapkan kedua tangan di depan dada, beranjali, kemudian mengelilingi objek searah jarum jam sebanyak 3 kali putaran. Dalam sikap pradaksina, pikiran kita harus terpusat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau yang kita kenal dengan Triratna atau Tiratana. Selain itu, bagaimana cara memaknai yang lainnya? Cara memaknainya adalah ketika kita berada di Candi Borobudur, kita mampu untuk melihat, mempelajari, dan memahami relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Itulah bagaimana kita memberikan makna terhadap seni dan budaya yang ada di Candi Borobudur sebagai Candi Buddha di Indonesia. Karya seni yang kedua yang juga sangat terkenal terutama bagi masyarakat yang beragama Buddha dan terkhususnya bagi masyarakat India, yaitu Pilar Asoka. Pilar Asoka merupakan pilar yang dibangun oleh Raja Asoka dengan ciri khas. Di atas pilar ini terdapat patung singa dan ini juga dijadikan sebagai lambang dari negara India. Bagaimana kemudian pilar ini atau peninggalan-peninggalan dari Raja Asoka ini sangat bermakna terutama bagi agama Buddha. Namun sebelum itu kita akan sedikit mengulas bagaimanakah sejarah dari Raja Asoka. Jadi pada suatu hari diceritakan setelah peperangan usai, yaitu Raja Asoka yang mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar kerajaannya, yaitu di Magadha. Beliau melakukan penyerangan terhadap satu daerah yang namanya daerah Kalimba, yang pada saat itu beliau dan pasukannya memenangkan pertempuran atau peperangan tersebut. Nah, begitu pertempuran selesai, beliau melihat rumah-rumah yang terbakar serta mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Hal ini kemudian membuat Raja Asoka marah dan berteriak dengan kata-kata yang termaksud. Apa yang telah kuperbuat? Setelah memahami kesalahannya, Raja Asoka kemudian memeluk agama Buddha dan mengirimkan Dharma Duta untuk mengajar dan menyebarkan Dharma yang luar biasa baik dan mulia ini ke segala penjuru dunia atau keluar dari India. Sejak saat itulah Raja Asoka yang dikenal sebagai Asoka yang kejam atau Canda Soka mulai dikenal sebagai Asoka yang baik atau Dharma Soka. Dari Raja Asoka kemudian juga dikenal adanya satu prasasti, yaitu Prasasti Batu Kalingga ke-22. Dalam Prasasti Batu Kalingga ke-22, Raja Asoka yang memeluk agama Buddha pada abad ketiga sebelum Masehi menyampaikan sebuah pesan. Dari Prasasti Batu Kalingga ke-22 ini dapat kita simpulkan bahwa Raja Asoka yang sudah beragama Buddha dengan pemahaman yang benar terhadap Buddha Dharma, beliau
menyerukan adanya sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan selanjutnya mari kita simpulkan apa simpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Simpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah pentingnya mengenali dan memahami seni dan budaya dalam agama Buddha untuk meningkatkan kecintaan terhadap seni dan budaya yang ada dalam agama Buddha, serta mengapresiasinya dengan cara-cara yang positif sehingga memberikan makna dan manfaat dalam kehidupan kita serta perkembangan agama Buddha. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Sabe sata bawantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.